Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di channel saya. Dalam video kali ini saya coba untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menulis skripsi yang cepat dan tepat. Ada beberapa teman yang meminta saya untuk membuatkan video tentang bagaimana cara membuat skripsi yang prosesnya cepat tapi juga tetap berkualitas begitu. Nah, baik, maka dalam video kali ini dan video-video nanti yang akan datang, saya akan coba untuk memberikan tips ya, trik bagaimana mengerjakan skripsi yang cepat dan juga hasilnya juga tetap baik, mulai dari awal sampai dengan nanti akhir menghadapi ujian munaqosyah skripsi atau sidang skripsi. Baik, pertama ya yang perlu kita perhatikan ketika kalian mahasiswa sudah menghadapi masa-masa akhir kuliah, itu biasanya nanti dihadapkan pada kesulitan dalam menemukan judul ya. Jadi kesulitan menemukan judul ini problem umum, problem wajar yang dihadapi mahasiswa kalau sudah di masa-masa akhir kuliah atau sudah mau menyusun skripsi. Sebenarnya problem ini tidak hanya problem mahasiswa saja ya. Siapapun yang menulis artikel, menulis tugas akhir, tesis, disertasi sebenarnya juga sama, pasti akan melewati proses kesulitan ya dalam menemukan judul. Itu proses yang wajar. Bahkan dosen pun demikian ya, ketika mau menulis artikel atau mau meneliti, mengajukan proposal penelitian itu juga sama, pasti akan kesulitan terlebih dahulu. Tapi semua kesulitan itu tergantung bagaimana cara kita menyelesaikan. Nah, maka ketika kita mengetahui cara menyelesaikannya, maka kesulitan itu tidak akan berlarut-larut tentu saja. Nah, maka di sini saya coba untuk menjelaskan bagaimana cara menemukan judul yang baik, ya, cepat dan tentu saja nanti bisa di-ACC oleh pembimbing. Nah, pertama-tama ketika hendak menyusun skripsi, yang perlu kita sadari adalah paradigma berpikir kita. Ya, jadi kita perlu merubah paradigma berpikir dalam menemukan judul skripsi. Biasanya orang ketika ditanya, kamu sudah sampai mana kuliahnya? Oh, sedang mencari judul, Pak. Jawabannya begitu. Ya. Kalau saya yang tanya, saya kejar lagi, cari judul di mana? Di pasar, di terminal, atau di lapangan begitu. Sebenarnya kalau kita ingin menemukan judul, itu pertama-tama yang harus kita sadari itu bukan judul tersebut, tapi yang harus kita sadari adalah masalah. Karena judul itu bukan hal yang kemudian ada dengan sendirinya, sekali jadi itu tidak. Judul itu akibat, bukan sebab ya. Yang menyebabkan adanya judul itu adalah masalah. Masalah dalam penelitian ini yang harus kita sadari ya. Jadi seorang peneliti ya, kalau kita mau menemukan judul yang baik, maka pertama-tama yang harus kita sadari adalah masalah. Nah, masalah dalam penelitian itu berbeda dengan masalah hidup. Nah, ini perlu diingat, perlu dicatat ya. Masalah dalam penelitian itu bukan seperti masalah kamu tidak punya uang, punya utang, masalah dengan teman, masalah dengan pacar, bukan itu. Masalah dalam penelitian itu masalah yang bersifat akademis ya, bukan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, coba akan saya jelaskan, nanti bisa dilihat dalam slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa pertama kali yang harus kita cari itu bukan judul ya, tapi masalah. Kalau kita mencari judul, maka tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu karena judul itu bukan sebab tapi akibat ya. Akibat dari adanya masalah yang kita sadari, yang kita temukan, maka nanti kemudian dari masalah itu
nanti kita akan rumuskan, kita susun menjadi judul penelitian. Nah, itu prosedurnya. Nah, lalu apa masalah dalam penelitian itu? Masalah dalam penelitian oleh para pakar diartikan dengan gap. Gap itu apa? Gap adalah kesenjangan. Mana aslinya gap itu jarak ya, atau selisih, atau kesenjangan, atau ketidaksesuaian. Apa yang tidak sesuai? Yang tidak sesuai adalah kenyataan. Jadi ada kenyataan yang tidak sesuai, ada realita yang tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa, Pak? Dengan teori atau dengan yang ideal, yang seharusnya. Jadi ketika ada fenomena atau fakta realita yang secara teori itu keliru, tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka itulah yang nanti bisa dijadikan sebagai masalah dalam penelitian. Maka untuk menemukan masalah dalam penelitian ini kita butuh sebuah kepekaan, ya. Butuh sebuah kepekaan. Tanpa kepekaan itu kita akan kesulitan, ya, peka terhadap masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, peka terhadap fenomena-fenomena yang mungkin bagi orang awam itu bukan sesuatu yang jadi masalah, bukan sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang beda. Tapi kita sebagai akademisi kita harus memiliki kepekaan itu. Nah, saya contohkan misalnya begini. Nah, ada anak sekolah, ya, siswa sekolah namanya Fauzan, ya, umurnya 15 tahun, tinggi badannya 165. Nah, dia ini punya prestasi juara lomba-lomba tinggi tingkat kabupaten. Nah, dia punya teman satu lagi, temannya cewek namanya Fauzia, umurnya sama 15 tahun. Dia juga juara lomba tinggi tingkat kabupaten, ya, sering bergantian juara dengan si Fauzan ini. Jadi mereka dari satu sekolah, ya, cuman beda kelas, tapi dua-duanya ini selalu menjadi juara lomba-lomba tinggi di tingkat kabupatennya. Terkadang si Fauzan ini juara 1, nanti Fauzia yang juara 2. Terkadang Fauzia yang naik juara 1, Fauzan yang juara 2. Begitu. Selalu bergantian tiap kali ada kompetisi. Nah, Fauzia ini umurnya juga sama 15 tahun, tetapi tinggi badannya 180. Ya, 180. Coba dibandingkan, ya. Si Fauzan ini juara lompat tinggi dengan tinggi 165 cm. Kemudian Fauzia ini sama juara lompat tinggi tapi dengan tinggi badan 180 cm. Nah, dari dua data ini, ya, dua fakta ini, kira-kira mana yang bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian? Coba dipikir, ya, dengan merujuk pada definisi tadi, ya, ketidaksesuaian antara fakta dan realita. Kira-kira dari dua hal ini mana yang pantas untuk kita teliti? Jawabannya tentu saja yang Fauzan. Ya. Fauzan itu dia juara lompat tinggi dengan tinggi badan hanya 165. Sementara Fauzia juara lompat tinggi dengan tinggi badan 180 cm. Nah, dari dua orang ini mana yang tidak wajar? Yang Fauzan yang tidak wajar, ya. Kalau Fauzia, dia juara lompat tinggi wajar karena memang tinggi badannya itu proporsional 180. Ya, mungkin kakinya panjang sehingga itu menunjang prestasi dia dalam kejuaraan lomba tinggi, ya. Tapi si Fauzan dengan tinggi badan hanya 165, dia ternyata juga bisa jadi juara lomba tinggi. Nah, ini yang tidak wajar, ya, berbeda dari common sense, berbeda dari yang umum. Nah, maka kasus Fauzan inilah yang perlu kita teliti, dicari, ya, apa sebabnya, ya, apa rahasianya, apa tipsnya sehingga dia bisa juara lompat tinggi dengan tinggi badan hanya 165 cm. Mengapa dia termotivasi
menjadi juara menjadi atlet lompat tinggi. Nah, ini masalah-masalah nanti yang perlu kita jawab dari penelitian ini. Jadi masalah yang utama yaitu fenomena Fauzan ini dengan tinggi 165 tapi dia bisa juara lompat tinggi. Nah, dari situ nanti kita dalami ya, mengapa dan bagaimana misalnya dia bisa menjadi juara lompat tinggi dengan hanya memiliki tinggi badan 165 cm. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, kesenjangan ini ya, kesenjangan dalam hal ini antara Fauzan dan Fauzia ini dalam penelitian bisa disebut dengan gap yang positif. Ya, dalam arti positif. Jadi gap itu ada yang positif, ada yang negatif. Kasus Fauzan ini ya, ini contoh gap positif dalam arti bahwa meskipun dia memiliki kekurangan tinggi badan, ya tapi dia ternyata bisa berprestasi juga seperti temannya si Fauzia yang tinggi badannya proporsional. Nah, ini maksudnya gap positif. Nah, contoh yang kedua misalnya, nah, ada dua sekolah, ya, ada dua sekolah, sekolah A dan sekolah B, sekolah A dan sekolah B. Nah, di sekolah A ya gurunya rata-rata S2. Sekolah A ini sekolah yang lumayan maju lah ya, tidak lumayan sih, malah memang sekolah yang favorit ya. Katakanlah begitu, sekolah favorit, gurunya rata-rata sudah S2, seleksi siswa baru sangat ketat ya, SPP-nya per bulan juga mahal, sarprasnya tentu saja sangat memadai karena SPP-nya mahal. Nah, sekolah ini memiliki prestasi sebagai sekolah terbaik pertama di Kabupaten X misalnya. Kemudian yang kedua ada sekolah B. Sekolah B ini mungkin secara penampilan ya, secara tampilan fisik, kemudian manajemen dan sistemnya mungkin ada di bawah B, bahkan di bawah jauh ya. Nah, sekolah B ini berbeda dengan sekolah A. Nah, gurunya rata-rata masih S1 ya. Untuk siswa baru mereka juga tidak menerapkan seleksi ketat ya. Semua siswa diterima di sini karena memang ini sekolah kampung ya, sekolah kecil. Jadi kalau muridnya diseleksi dia nggak dapat siswa nanti. Nah, beda dengan sekolah A. Sekolah A ini karena sekolah besar favorit, jadi memang harus ada seleksi dan seleksinya sangat ketat ya, dengan nilai tinggi ya, yang bisa masuk di situ hanya siswa dengan nilai tinggi. Nah, di sekolah B itu tidak begitu. Sekolah B semuanya diterima. SPP-nya juga murah, cuma 150.000 per bulan. Nah, sarprasnya ya biasa saja lah, tidak seperti miliknya sekolah A. Bahkan ada beberapa sarpras yang mungkin kurang memadai begitu. Tetapi sekolah B ini punya prestasi menjadi sekolah terbaik. Ya. Sekolah terbaik nomor 2 di Kabupaten X, berarti ini di bawah sekolah A. Nah, dari sini ya, kira-kira dari dua sekolah ini, data yang ada di dua sekolah ini, kira-kira mana yang menjadi masalah dalam penelitian ini? Nah, jawabannya sekolah A apa sekolah B kira-kira? Nah, jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya bisa kita jadikan sebagai masalah dalam penelitian. Sekolah A ya, sekolah A ini sekolah yang maju ya. Rata-rata gurunya S2, siswanya juga melalui seleksi ketat, SPP-nya mahal, sarpasnya sangat memadai, dan sekolah ini dikenal sebagai sekolah favorit. Tetapi di sekolah ini ternyata prestasinya hanya mentok di tingkat kabupaten saja, terbaik pertama di tingkat kabupaten. Dia tidak mampu untuk naik lagi ke prestasi yang di atas kabupaten. Dia hanya mentok atau stuck di tingkat kabupaten saja. Maka ini perlu kita pertanyakan. Wong ini sekolah bagus, sekolah favorit,
bayarnya mahal, tapi kenapa prestasinya hanya sebatas di lingkup kabupaten saja, prestasi lokalan saja. Nah, ini juga bisa menjadi masalah penelitian. Dalam arti masalah penelitian atau gap yang negatif. Seharusnya dengan sistem yang begitu bagus ya, gurunya SDM-nya cukup tinggi, kemudian siswanya juga inputnya bagus, SPP-nya mahal, sarana memadai, harusnya dia bisa meraih prestasi yang lebih. Tapi nyatanya dia tidak bisa. Nah, maka ini bisa jadi sebuah masalah dalam penelitian dan bisa kita teliti. Kira-kira apa sebabnya? Mengapa demikian? Ya, bagaimana sekolah ini mengelola sekolahannya, mengelola sistem pendidikannya. Ini bisa kita teliti lebih dalam. Demikian pula sekolah B, ya sekolah B ini juga bisa kita teliti dalam arti gap positif karena dengan data yang ada, sekolah ini bukan sekolah maju, ya sekolah menengah ke bawah lah begitu kira-kira. Tapi nyatanya sekolah ini bisa berprestasi, ya meskipun hanya nomor 2 terbaik nomor 2 di kabupaten, tapi ini untuk ukuran sekolah desa ya, sekolah kampung ini prestasi yang cukup luar biasa, mengingat memang sekolahnya ini tidak begitu maju ya, bukan sekolah favorit. Nah, maka ini juga bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian, perlu kita dalami mengapa dengan sistem pendidikan yang ada begitu, dengan sarkas yang apa adanya, siswanya yang juga tidak diseleksi, tapi nyatanya dia bisa berprestasi. Nah, ini masalah penelitian dalam arti masalah yang positif. Ini juga bisa kita teliti. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwa masalah dalam penelitian adalah sebuah kesenjangan atau ketidakwajaran yang kita temukan di sekitar kita, di sekeliling kita, yang nanti dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusi dari masalah itu. Ya, jadi kesenjangan yang memang nanti bisa dicarikan solusinya, yang perlu untuk dijawab, dan jawaban itu urgent, penting untuk kita buka, untuk kita gali dan kita sampaikan kepada khalayak umum. Nah, begitu kira-kira penjelasan tentang masalah yang perlu kita pahami dalam penelitian. Nah, dengan penjelasan tadi saya harapkan teman-teman mahasiswa bisa memahami ya bagaimana cara mencari judul yang baik. Jadi yang harus kita cari pertama-tama itu bukan judul ya, tetapi masalah ya. Masalah yang harus kita sadari, harus kita cari. Dari masalah itu nanti kemudian baru kita olah, kita susun menjadi judul yang baik. Oke, saya kira begitu untuk penjelasan kali ini. Nanti di pertemuan yang akan datang atau video yang akan datang nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara mencari masalah ya, prosedur mencari masalah dalam penelitian. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendukung channel ini agar tetap eksis. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat jasmani, rohani, dan juga sehat ekonomi. Yang subscribe dan like video saya doakan semoga skripsinya dimudahkan dan semoga jodohnya juga dimudahkan. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.